Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Murtado. Di sini saya ingin membahas tentang inovasi digital. Nah, eh, saya senang bisa berbicara tentang salah satu topik yang paling penting dalam dunia bisnis saat ini, yaitu adalah inovasi digital dalam bidang manajemen proyek. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, kita sekarang hidup di dunia yang terus berubah. Dan di tengah perubahan ini, inovasi digital telah menjadi inti dari kemajuan dalam manajemen proyek. Dalam presentasi hari ini, kita akan menjelajahi bagaimana teknologi digital telah mengubah landscape manajemen proyek, mulai dari cara kita merencanakan, mengelola, hingga menyelesaikan proyek tersebut. Nah, kami akan membahas berbagai aspek penting termasuk perkembangan perangkat lunak, alat kolaborasinya, analitik data, dan teknologi terkini yang telah mengubah cara kita berpikir tentang proyek ini. Nah, oke, kita next. Mungkin ini adalah beberapa presentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah, kapan desain sprint itu dibutuhkan untuk inovasi digital? Apa yang membedakan desain sprint dan desain thinking? Yang kedua, mengapa MVP atau minimum viable product itu penting dalam inovasi produk digital? Saya akan jelaskan dengan beberapa contoh yang ada dalam kasus MVP tersebut. Terus yang ketiga, penjelasan proses map dalam desain sprint dengan contoh proyek yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, next. Nah, desain sprint dan desain thinking. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu apa sih desain sprint dan desain thinking itu, dan mengapa desain sprint ini perlu ketika dalam pengembangan inovasi digital. Nah, dalam pengembangan inovasi digital, desain sprint ini sangat diperlukan karena desain sprint merupakan alat yang sangat diperlukan dalam inovasi digital karena mengintegrasikan metodologi desain, pemahaman pengguna, dan pemodelan konsep dengan tujuan menciptakan produk yang lebih baik dan lebih relevan. Desain sprint ini digunakan dalam berbagai konteks, terutama ketika inovasi digital diperlukan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa sih desain sprint dibutuhkan dalam inovasi digital. Yang pertama, desain sprint digunakan desain sprint ini digunakan sangat efektif dalam mengatasi masalah yang kompleks dan ambigu dalam inovasi digital. Karena desain sprint ini juga membantu mengidentifikasi masalah inti dan mengembangkan solusi yang lebih relevan. Nah, yang kedua adalah dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif atau kompetitornya banyak, cepatnya pengembangan produk digital ini sangat penting karena di sini desain sprint berperan sebagai metode yang sangat terstruktur dan terfokus yang memungkinkan tim untuk mengambil keputusan dengan cepat dan menggerakkan proyek ke tahap berikutnya. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, desain sprint ini membantu mengurangi risiko dalam sebuah inovasi digital dengan menguji ide-ide atau melakukan iterasi atau melakukan pivot. Nah, karena eh, jadi sebelum kita berinvestasi dalam pengembangan penuh, dengan menguji dan mengiterasi atau pivot desain awal yang sudah dibuat, tim dapat mengidentifikasi masalah atau kelemahan lebih awal dalam proses pengembangan. Nah, yang keempat adalah bagaimana desain sprint ini adalah berperan sebagai cara yang efektif untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses inovasi. Nah, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini, seperti pengguna atau user, pengembang, pemasar, dan lainnya, tim dapat memastikan bahwa produk hanya dikembangkan akan memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Nah, yang kelima adalah desain sprint ini sebagai mempromosikan kolaborasi antar anggota tim yang berbeda. Nah, dengan berbagi ide, pandangan, atau punya sudut tersendiri dan knowledge, tim dapat mencapai pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah-masalah yang dihadapi dan menciptakan solusi yang terbaik. Nah, eh, dalam inovasi digital, pengalaman pengguna atau user experience itu sangat penting karena desain sprint ini membantu tim untuk fokus pada pengguna
atau user dan mengembangkan solusi yang mengoptimalkan pengalaman pengguna tersebut. Dengan menguji prototipe dengan pengguna dan mendapatkan imbal balik, tim dapat memastikan bahwa produk yang dikembangkan akan lebih diterima oleh pasar dan pemakai. Nah, itu adalah pentingnya desain sprint dalam inovasi digital. Nah, apa sih perbedaan desain sprint dan desain thinking? Nah, desain sprint ini adalah eh, dengan tujuan itu menghasilkan prototipe yang dapat diuji dan dengan pengguna dalam waktu singkat. Nah, untuk fokus utama dari desain sprint tersebut adalah mengatasi masalah tertentu dan menghasilkan solusi yang dapat diuji. Jadi untuk desain sprint adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang bisa menghasilkan solusi yang bisa diuji. Oke. Nah, selanjutnya adalah design thinking. Apa sih design thinking? Nah, design thinking ini adalah punya tujuan tersendiri karena dalam design thinking tersebut mempunyai pendekatan yang lebih luas. Tujuannya adalah untuk memahami masalah secara mendalam, mengidentifikasi berbagai kemungkinan solusi, dan menciptakan perubahan budaya yang menciptakan 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 perubahan budaya yang mempromosikan pemikiran kreatif dan inovasi dalam sebuah organisasi. Jadi, eh, itulah perbedaan desain sprint dan desain thinking. Nah, kapan sih desain sprint dan desain thinking itu dibutuhkan? Nah, untuk desain sprint dan desain thinking tersendiri, itu dibutuhkan dengan eh, objek tertentu karena dalam dalam kebutuhan desain thinking dan desain sprint adalah punya tujuan tersendiri. Salah satunya adalah jika design thinking adalah mempunyai masalah konteks tersendiri. Jadi dia bergantung terhadap konteks yang terjadi. Jadi eh, perbedaannya seperti itu. Nah, untuk desain sprint sendiri, kalau desain sprint ini dia lebih menciptakan sebuah solusi yang singkat. Oke, baik selanjutnya. Nah, pembahasan selanjutnya adalah minimum viable product atau MVP. Apa kalian pernah mendengar apa itu MVP? Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan MVP. MVP ini adalah eh, konsep penting dalam sebuah pengembangan produk digital yang memiliki beberapa alasan mengapa ini sangat penting dalam inovasi. Nah, eh, kenapa sih MVP ini penting dalam melakukan sebuah inovasi digital? Yang pertama adalah MVP ini bisa memungkinkan eh, untuk tim pengembangan untuk menghemat waktu atau sumber daya dengan fokus pada fitur dan fungsi inti yang diperlukan untuk meluncurkan produk yang berfungsi. Hal ini akan mencegah pemborosan sumber daya dalam pengembangan fitur yang mungkin tidak diperlukan atau diinginkan oleh pengguna. Nah, contohnya misal dalam sebuah startup yang ingin mengembangkan platform berbagai video dapat meluncurkan MVP dengan fitur dasar berbagai video dan komentar. Mereka tidak perlu menghabiskan waktu dan sumber daya untuk fitur-fitur tambahan seperti penilaian video atau fitur yang lebih kompleks. Nah, yang kedua adalah MVP ini memungkinkan kita untuk menguji dan memvalidasi apakah ide produk yang kita buat, apakah yang kita buat dan kita miliki ini memiliki pangsa pasar gitu. Dengan meluncurkan produk dengan fitur ini, kita dapat mengumpulkan umpan balik dari user sebenarnya dan memahami apakah konsep Anda bakal diminati atau eh, bisa membuat ketertarikan kepada orang. Nah, misalnya contohnya dalam sebuah perusahaan yang ingin mengembangkan aplikasi pelacakan kebugaran dengan meluncurkan MVP ini dengan fitur pelacakan langkah dan jarak. Nah, dengan melihat tingkat penggunaan dan balik, mereka dapat menemukan atau menentukan apakah perlu menambahkan fitur pelacakan kalori atau fitur lainnya yang lebih canggih. Nah, pada dasarnya MVP ini adalah produk yang masih bentuknya sederhana. Yang penting adalah dia sudah berfungsional, reliable, uh, visible, dan uh, ide brilian. Jadi yang penting adalah fungsi dan penggunaannya bisa memenuhi pangsa pasar. Nah, itu adalah mengapa
MVP ini sangat diperlukan untuk pengembangan inovasi digital karena ya tadi MVP ini bisa memungkinkan produk untuk segera masuk ke pasar dengan fokus pada fitur inti. Eh, kita dapat mempersingkat waktu pengembangan dan meluncurkan produk lebih cepat daripada mencoba mengembangkan produk yang sempurna dari awal. Jadi dalam gambar tersebut ini adalah proses MVP. Yang pertama adalah gambar skateboard, terus ada sepeda mini, ada sepeda yang udah jadi, ada motor dan mobil. Nah, ini adalah bentuk proses dalam pembuatan MVP. Yang penting dia bisa memenuhi pangsa pasar dan memberikan solusi. Ini adalah proses-proses MVP. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah map proses. Nah, untuk tahap pertama adalah kami menentukan long term goal dan how cold we fall. Nah, ini adalah beberapa long term goal yang tim kami buat, yaitu dengan membuat sebuah project management antara freelance dengan worker. Nah, di sini untuk long term goal-nya dari saya sendiri adalah membuat manajemen project untuk freelancers. Nah, bagaimana sih untuk membuat manajemen project tersebut? Nah, terus how cold prevail-nya seperti apa? Nah, untuk how cold prevail-nya adalah karena di dalam uh, dunia freelance dan worker adalah kekurangannya percayaan, rendahnya kepercayaan antara freelance dengan klien. Nah, makanya di sini pentingnya adalah untuk membuat sebuah project management. Oke, nah ini adalah untuk grup maps-nya. Nah, dalam proses sprint map ini adalah membuat flowchart untuk memperlihatkan bagaimana orang ini bisa berinteraksi dengan apa yang kita tawarkan. Nah, di sini adalah gambaran dari tim kami yang sudah kami buat adalah bagaimana worker ini cari project dari klien yang yaitu login ke aplikasi, karena di sini kami sebagai pihak ketiga adalah di bagian aplikasi mengatur project yang masuk dari klien. Jadi tujuannya adalah ya tadi untuk meningkatkan kepercayaan antara klien dengan worker. Jadi kita ibaratnya sebagai pengawas. Nah, selanjutnya adalah as the expert. Nah, di sini kami menentukan problem dari expertnya itu apa aja dan HMW. HMW itu apa? How might we. Nah, di sini adalah beberapa problem-problemnya, yaitu yang pertama gap yang tinggi antara lulusan kuliah dengan pengalaman kerja yang dibutuhkan perusahaan. Nah, untuk solusinya adalah dari kami bagaimana meyakinkan klien ini untuk memberikan kesempatan kepada lulusan baru dan freelancer agar dipekerjakan sebagai freelance. Itu bagaimana. Nah, mungkin ini adalah beberapa gambaran dari problem dan HMW dari tim kami. Oke, selanjutnya ini adalah grup as the expert. Jadi ada decide the target maksudnya. Oke, maaf. Nah, ini adalah bentuk maps yang dimana kami mencantumkan sebuah HMW-nya mana yang bisa menyelesaikan dari permasalahan yang ada. Jadi solusi yang kita berikan tuh apa? Nah, di sini kami bagaimana meningkatkan kepercayaan antara klien dan worker. Nah, ini adalah gambaran di set the target. Ini adalah HMW yang kita pilih adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan antara klien dan worker. Oke, selanjutnya ini target untuk market. Nah, untuk targetnya ada 3 dimensi. Yang pertama ada TAM, SAM, dan SOM. Apa itu TAM? Target Available Market. Nah, untuk target available marketnya di sini, kami adalah pekerja informal di Indonesia dengan populasi 83 juta. Nah, untuk service available marketnya adalah freelancer. Kita berfokus pada freelancer di Indonesia dengan populasi 34 juta jiwa. Untuk service obtainable marketnya adalah mahasiswa yang kuliah sambil bekerja di Indonesia dengan populasi 2 juta. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.